membaca kitab suci dari Mazmur 23 ayat ke-5 saja. Saya membaca ayat ke-4, saudara membaca 5 semua. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Mari kita berdoa sekali lagi. Hanya firman-Mu yang menjadi bekal bagi hidup kami, menjadi pedoman, menjadi arah, menjadi fondasi, menjadi prinsip yang membuat kami berdiri teguh di dalam dunia yang penuh dengan dosa, dan boleh memancarkan sinar cahaya kesucian surgawi kepada mereka yang berada di dalam kesesatan. Beri kekuatan kepada kami, dan beri kepada kami juga hati yang begitu menginginkan, merindukan firman sebagai lusa yang menginginkan air dari hujan yang mendiriskan bumi ini. Dengar doa kami, kami serahkan setiap orang berada di sini di dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Hari ini kita meneruskan pentafsiran dari para Mazmur. Di dalam pasal 23 Messianic Psalms, kita telah melihat bagaimanakah Daud menuliskan hal-hal yang begitu indah tentang hidup manusia yang digembalakan oleh Tuhan. Saudara-saudara, kita mungkin mengalami kekurangan, Tuhan memberikan kecukupan. Kita mungkin mengalami kelelahan, Tuhan memberikan istirahat. Kita mungkin mengalami ketiduran, Tuhan membangunkan rohani kita. Kita mungkin jalan sesat, Tuhan membawa kita kembali kepada jalan yang benar. Kita mungkin mengalami kematian, Tuhan beserta dengan kita, dan dengan tongkat dan gada memimpin kita melewati lembah bayang-bayang maut. Dan sekarang di dalam ayat ke-5 tercantum 3 hal yang penting sekali. Pertama, pesta yang besar. Kedua, urapan minyak dari atas. Dan keempat, kepenuhan cawan yang menjadi cawan yang berlimpah-limpah. Apakah artinya 3 hal ini? Pertama, kita setelah melewati lembah bayang-bayang maut, kita keluar. Kita tidak berada di dalam. Kita tidak berhenti di dalam. Kita tidak ditinggalkan, dibuang dan berada di dalam untuk selama-lamanya. Kita dipimpin keluar dari kematian masuk ke dalam kehidupan. Ini merupakan sesuatu pengalaman yang indah sekali. Jikalau kita masuk, tidak keluar lagi, itu namanya mati di dalam. Jikalau kita sudah keluar, berarti kita tidak jadi mati, kita bangkit kembali. Di dalam hal tentang Yesus Kristus, inilah Messianic Psalms atau Mazmur satu-satunya yang mengatakan ada orang yang sudah masuk ke dalam lembah bayang-bayang maut, akhirnya keluar, melewati, dan akhirnya sudah keluar lagi dari kematian. Hal ini hanya satu orang yang patut disesuaikan dengan ayat ini, yaitu Yesus Kristus. Semua pendiri agama setelah mati tak keluar di kuburan. Satu-satunya yang sudah mati dan bangkit pula adalah Yesus Kristus. Itu sebab iman kita berbeda dengan iman semua agama. Iman kita berbeda dengan semua idaman-idaman dan filsafat dan kebudayaan. Iman kita berbeda dengan segala yang ingin dicapai oleh manusia. Karena ini bukan ingin dicapai, sudah dilewati oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus kalau bukan Allah, tak mungkin dia bangkit. Yesus Kristus kalau bukan manusia, tak mungkin dia mati. Justru untuk mungkin mati, dia harus bersalut dengan daging dan darah sebagai manusia inkarnasi menjadi hidup di dunia. Supaya dia boleh mati, supaya dia boleh melewati kematian, mengganti kita dan berperang dengan penguasa maut, yaitu iblis. Jikalau Yesus Kristus hanyalah manusia tapi bukan Allah, dia tak mungkin bangkit.
Karena tidak ada satu orang yang mati bisa keluar lagi daripada liang kuburan. Karena manusia semua adalah berdosa, dan upah dosa itu adalah maut. Kristus yang tidak berdosa berkata, tidak ada seorang bisa merampas hidupku. Adalah aku dengan kemauan kebebasan aku sendiri. Saya menyerahkan hidupku. Dan akhirnya saya berhak menyerahkan jiwaku. Saya berhak pula untuk menerima hidupku kembali. Sehingga Yesus bangkit daripada kematian. Bagi setiap orang Kristen, ini janji yang memberikan kepada kita satu pengharapan. Kematian bukan satu tujuan terakhir. Kematian bukan sesuatu gang buntu yang tidak jalan keluar. Kematian hanya satu proses. Melalui kematian, kita bersama dengan Yesus Kristus mati. Kita juga bersama dengan Yesus Kristus. Kita akan bangkit kembali. Saudara-saudara, pengharapan terbesar bagi umat manusia bukan kaya, bukan lancar, bukan sukses. Kebesaran daripada janji dan pengharapan bagi kita yang paling penting, yaitu kita akan mengalahkan kematian. Kita akan bangkit pula daripada kematian. Inilah yang dikerjakan oleh Kristus, dijanjikan oleh Tuhan, akan dicapai oleh setiap orang. Saudara-saudara, Paulus berkata, hei kuasa maut, maut di manakah kuasamu? Kuasa maut ada di dalam dosa, dan kaitan dari berdosa ada di dalam Taurat. Karena kita melanggar Taurat, maka kita disebut orang berdosa. Karena kita berdosa, ubah dosa itu adalah maut. Sehingga Taurat, dosa, maut, maut, dosa, Taurat, Taurat, dosa, maut. Ini menjadi tiga hal yang menjerat kita di dalam kemarahan dan keadilan Tuhan. Sehingga tidak ada satu orang bisa melepaskan diri dari berkuasa dosa. Karena kita telah melanggar Taurat dari Tuhan, dan kita telah menerima upah dosa, yaitu maut. Saudara-saudara, itu sebab di dalam kitab suci memberikan pengharapan kepada kita. Yesus berkata, di mana aku berada, engkau juga berada. Karena aku hidup, engkau juga akan hidup. Saudara-saudara, hal yang tidak pernah dijanjikan oleh agama, tidak pernah dijanjikan oleh pendiri agama manapun, sudah keluar dari mulut Tuhan Yesus Kristus. Because I live, so you will also live together with me. Yesus sudah dibangkitkan dari mana orang mati, menjadi penghulu hidup yang memimpin kita masuk ke dalam hidup yang kekal. Kita bersyukur kepada Tuhan. Di sini diberikan tiga hal. Ayat 5, pesta besar, urapan dari kepala, dan cawan yang meluber. Ketiga tahap ini mengindikasikan kebangkitan dan kepenuhan Roh Kudus dan hidup yang berlimpah-limpah. Tuhan bukan hanya berjanji, I come to give you life, I give you life abundantly. Aku datang bukan cara memberikan hidup kepadamu, memberi hidup yang berkelimpahan. Hidup berkelimpahan adalah hidup yang sudah diperanakan pula dan dipenuhi Roh Kudus dan diberikan segala karunia yang luar biasa. Saudara-saudara, tiga kalimat di dalam satu ayat ini membuktikan ada hidup yang baru, ada urapan Roh Kudus, ada hidup yang berkelimpahan. Di sini ayat mengatakan, engkau memasang hidangan bagi aku di hadapan lawanku. Atau terjemahan lain, engkau membuat pesta besar supaya saya menikmati di hadapan musuhku. In the front of my foes, in front of my enemies, you give me the big feast. Engkau memberikan pesta yang besar kepada saya. Kita semua mengetahui apa itu pesta. Apalagi kita semua pernah mengalami pesta bagi diri kita sendiri, khususnya pada waktu pernikahan. Hampir tidak ada pernikahan yang tidak pakai pesta. Kalau tidak mungkin pesta besar-besaran, paling sih pesta kecil atau makanan bersama dengan orang paling kita kenal. Dua pasang suami istri
orang tua daripada sang lelaki dan sang perempuan makan bersama, itu pesta kecil. Lalu kawan daripada sang pria, kawan dari wanita, itu pesta lebih besar. Menghadapi seluruh masyarakat yang engkau kenal, menghadapi semua orang Kristen yang kau sudah kenal, ajak mereka berpesta, itu pesta lebih besar. Kita tahu apa itu pesta. Pesta tidak tergantung masakan enak tidak, atau hidangan banyak tidak, atau berapa mahal. Pesta mempunyai mirip sesuatu hal yang sama, penuh sukacita. Di dalam pesta ada arti yang diingat, ada peristiwa yang menjadi memori, ada sesuatu yang tidak mau kita digusur atau digeser oleh zaman atau waktu. In the feast there must be something so significant, something so important for us to remember. Saudara-saudara, memori kita tentang pesta. Apakah pesta yang ada pada kita? Kita sering mengadakan pesta dalam beberapa hal. Pertama, kalau melahirkan anak. Orang miskin pun kalau melahirkan anak, dia bikin makanan atau pestakan sesuatu. Undang orang-orang keluarganya makan untuk merayakan, saya menjadi ayah, saya sudah mempunyai anak. Itu pesta pertama kali. Waktu engkau lahir, itu ada pesta. Pesta yang lebih penting lagi, waktu engkau nikah, engkau pesta. Orang paling pelit, waktu nikah, tak berani pelit. Orang paling pelit, waktu nikah, dia keluarkan uang, undang orang makan. Apakah rela, tidak rela? Itu soal yang lain. Yang penting pestanya jadi. Supaya pesta, aduh kurang uang, semua tabungan dikeluarkan. Selain pesta, keluarkan tabungan. Kalau masih kurang uang, pinjam orang. Ada seorang Kristen waktu menikah, dia orang miskin, harus pesta menurut ukuran orang-orang kebudayaan sekitarnya, mengatakan paling sedikit mesti undang ini. Dia hitung-hitung, waktu banyak loh yang diundang, banyak, uangnya pakai banyak, saya tidak cukup, bagaimana? Akhirnya dia tanya sama pendetanya. Pendeta, susah ya? Menikah itu susah ya? Pendeta bilang, susah? Kamu tidak senang? Ya senang ya susah. Dapat nyonya senang. Keluar uang susah. Jadi bagaimana? Ya uang saya tidak cukup. Akhirnya, lalu mau pesta tidak? Tetap mau. Kenapa mau pesta? Karena kalau tidak dihina orang lain. Nikah ada pesta. Dulu orang lain nikah, kamu makan di pestanya orang lain. Sekarang engkau sendiri nikah, ada kasih orang makan. Kurang ajar kamu. Lalu dia coba usaha pinjam uang bikin pesta. Sesudah selesai bilang, pendeta, saya susah loh nikah ini. Karena nikah ini memeras habis-habisan semua uang tabungan saya. Semua kemungkinan saya memiliki habis di pesta. Sampai saya pinjam uang. Pendeta menjawab, nikah harus susah. Tidak boleh terlalu enak. Kalau nikah terlalu enak, engkau suka nikah terus. Saudara, nikah harus capek setengah mati. Harus susah sekali. Supaya tak berani nikah lagi. Ayo semua ikut saya. 1, 2, 3. Nikah harus capek sekali. Harus susah sekali. Supaya tak berani nikah lagi. Saudara-saudara, orang Tionghoa, kalau papanya mati, ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun. Itu pasang kain, pakai pakaian beracu, atau hidup sederhana, tidak berani bergurau. Karena papanya mati, ini satu kesedihan. Yang mengandung saya, yang melahirkan saya, yang membesarkan saya mati. Saya sekarang hidup di dunia, sudah tidak ada orang tua. Harus menyatakan kesedihan. Waktu Kongfucu itu meninggal dunia, murid dia itu berada di pinggir kuburannya 1 tahun. Saben hari mendorong satu dengan lain, mengingat apa sih yang pernah diajarkan. Waktu kita masih
sebagai muridnya waktu dia masih hidup. Dari perkara-perkara, peristiwa-peristiwa apapun, dia menyimpulkan pengajaran-pengajaran, kristalisasi dari bijaksana untuk memberikan penasihat kepada kita. Lalu dicatat satu-satu. Itu sebab kata-kata Konghucu masih ada di dunia. Konghucu sama dengan Socrates, mengajar tapi tidak tulis. Konghucu sendiri mengatakan, su pucu. Aku hanya memberitahukan, tapi aku tidak tulis buku. Nah, buku-buku Konghucu termasuk Analek, termasuk Chungyung, termasuk yang Tasyo, itu semua ada kumpulan kalimat-kalimat yang pernah diucapkan, yang dia tidak pernah tulis. Sama dengan kalimat-kalimat keluar dari mulut Socrates. Kenapa kita mengetahui? Karena dia mempunyai seorang murid namanya Plato. Plato menulis, mengingat, mencatat, dan memberikan peringatan kepada kita. Inilah kalimat-kalimat yang pernah diucapkan oleh Socrates. Orang-orang yang agung, sebagian tidak pernah menulis satu kalimat. Lalu muridnya yang menulis. Yesus tidak pernah tulis satu buku. Yang tulis adalah Petrus, Yakobus. Yang tulis adalah Paulus, Yohanes. Yesus tidak menulis satu buku. Socrates tidak menulis satu buku. Buddha tidak menulis satu buku. Itu orang-orang besar yang tidak tulis. Muridnya yang tulis. Saudara-saudara sekalian, waktu mereka menulis, mengingatkan kita kembali apa yang pernah dikerjakan, dikatakan oleh orang-orang yang berbijaksana luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita melihat di sini satu kalimat yang begitu penting. Waktu dia membuat pesta bagi kita. Kita berpesta karena kita nikah. Kita berpesta karena kita melahirkan anak. Kita berpesta karena peristiwa yang penting di dalam hidup kita. Mungkin cuma berapa kali. Lalu kalau engkau bisa umur tua, mulai engkau bikin pesta. Pesta itu untuk merayakan hari ulang tahun yang tua. Kalau orang umur 20, 30 bikin pesta besar, ditertawain oleh orang lain. Tapi orang Tionghoa setelah umur 50 sudah boleh bikin pesta besar. 50大寿，60大寿，70大寿，80大寿. Pesta untuk ulang tahun 50, 60, 70, 80. Anak muda-muda kalau terima akan undangan untuk seorang tua berpesta umur 80 hadir. Dan mau dengar kalimat yang penting, menghormati orang tua yang lebih dahulu hidup di dunia daripada kita. Selain itu masih ada pesta-pesta yang lain. Misalnya ulang tahun pernikahan 25 tahun. Itu namanya pernikahan perak. Ulang tahun 50 tahun. Itu ulang tahun berlian. 60 tahun berlian lebih besar. Nah 75 tahun berlian lebih besar lagi. Saudara, ulang 5 tahun itu emas. Perak 25 tahun, 50 tahun emas, 60 tahun mulai berlian. Itu ada pesta-pesta. Tapi pesta itu pesta apa? Pesta hidup seseorang yang ada peristiwa yang penting. Di sini ditulis semacam pesta yang lain dengan pesta manusia. Tuhan menyediakan pesta bagiku di hadapan musuhku. Ini pesta apa? Tidak ditulis. Pesta dapat hidup baru. Engkau mengalami lembah bayang-bayang maut dan engkau sudah lewat, engkau keluar, dapat pesta. Saya kira ini artinya dalam sekali, yaitu kita harus bersorak-sorai, kita harus bersyukur kalau kita sudah diselamatkan. Yesus berkata, di dunia ini ada satu orang yang bertobat dan seorang diselamatkan. Di surga ada ribu-ribu malaikat yang bersorak-sorai. Dari sini sukacita bukan karena engkau kaya. Sukacita bukan karena engkau makmur, sukses. Engkau menjadi orang berpangkat tinggi. Sukacita bukan karena engkau mempunyai rumah besar. Karena engkau diselamatkan. Melewati kematian dan akhirnya menuju ke hidup yang baru. Ini satu hidup yang baru melambangkan engkau diselamatkan. Saya jarang melihat ada orang Kristen hari diselamatkan bikin pesta. Jarang.
Siapa yang pernah membuat pesta hari engkau diselamatkan, engkau bersuka cita, saya sudah bertobat, saya sudah menerima Yesus, saya sudah diselamatkan, saya mendapat hidup yang baru, saya bikin pesta. Yang pernah bikin pesta waktu engkau menerima Tuhan menjadi orang diselamatkan, coba angkat tangan. 1, ada lagi 2, ada beberapa orang, tapi ini jarang sekali. Tapi saya tahu satu orang ini keras sekali, tak pernah mau jadi orang Kristen. Diinjili, orang yang menginjili diusir, dinasihati, orang nasihati ditertawakan, diejek, ditolak, didebatin. Tak pernah mau menjadi orang Kristen. Orang ini sudah meninggal. Kalau dia masih hidup, kira-kira tahun ini umur 98. Dan dia dari Bandung. Saya waktu masih muda kenal dia. Satu hari dia saksi sama saya. Saya sulit menjadi orang Kristen. Saya menghina orang Kristen. Saya menghina pendeta. Tapi satu hari ada beberapa kalimat yang penting sekali mencairkan hati saya. Saya mulai mikir, saya juga mungkin jadi Kristen. Lalu dia datang seorang pendeta yang baik. Saya ingin jadi Kristen. Bagaimana? Ya ibu dengar khotbah aja. Kapan engkau mau dibaptiskan? Engkau mesti ikut katekisasi. Loh, saya kalau sudah percaya, mengapa mau apa-apa lagi ikut katekisasi? Kalau engkau tidak mau rendah hati, saya tidak akan baptiskan engkau. Saya tahu engkau orang kaya, engkau keras, tapi di hadapan Tuhan kau tidak ada apa-apa. Akhirnya dia mendengar, dia ikut katekisasi. Sudah selesai setengah tahun, dia dibaptiskan. Hari sebelum dibaptiskan, dia datang ke pendeta. Pendeta, saya besok mau dibaptiskan. Saya senangnya luar biasa. Dan saya minta pinjam kunci gereja. Ada apa? Saya besok mau dibaptiskan. Saya mau tidur satu malam di bangku gereja. Pendeta bilang, tidak ada kasur, tidak ada bantal, tidak apa-apa. Saya pokoknya mau tidur di dalam bangku gereja yang keras. Waktu itu dia sudah umur 56. Sudah cukup tua. Mau tidur di bangku gereja. Nyonya bilang, tak usah lah. Tidur di rumah aja. Tidak. Besok saya mau dibaptiskan. Saya mau tidur di bangku gereja. Lalu pendeta lihat dia sungguh-sungguh kasih kunci. Dia buka kunci malam itu. Masuk gereja. Di bangku pertama dia duduk. Sesudah itu dia lutut. Selutut dia baring. Tidur sampai pagi. Dia terus lihat itu internet. Lalu lihat salib yang ada di atas mimbar. Dia lihat podium. Memikirkan berapa banyak dosa yang dia pernah berbuat dari kecil sampai dewasa, sampai masa tua. Dia bersalah sama Tuhan. Dia menolak orang Kristen. Dia mengusir pekabaran Injil. Dia menghina pendeta. Semua dia ingat kembali. Dan dia sudah ingat lutut lagi. Sudah lutut tidur lagi. Tengah malam bangun lagi. Ingat dosanya. Dia lutut lagi. Dia bilang sama saya, hari itu sangat penting untuk saya. Karena itu membuat saya ingat saya sekarang sudah masuk ke dalam Tuhan. Saya tidur di dalam gereja. Dan Alkitab mengatakan, 1 hari di rumahmu lebih baik dari 1000 hari di luar. Maka itulah hariku. 1 malam saya tidur di gereja. Lalu dia panggil orang yang dia kenal. Bikin pesta. Saya sekarang menjadi orang Kristen. Bagi dia bukan upacara dibaptiskan penting. Tapi pengalaman dia menjadi milik Tuhan. Dia menjadi anak Tuhan. Lalu dia merayakan bersama orang yang kenal dengan dia. Dengan pesta besar. Saya bukan lagi orang bukan Kristen. Saya sekarang anak Tuhan. Dia berubah. Saudara-saudara, orang sedemikian ini sedikit sekali. Orang yang berpesta karena dia sudah diselamatkan sedikit sekali. Dan sesudah itu dia berkata kepada pendeta, ada pekerjaan Tuhan yang bagaimanapun saya mau ikut. Saya mau menjadi orang Kristen yang berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Lalu mereka bilang, ini ada undangan perjamuan suci. Nah, gereja itu setiap 2-3 bulan 1 kali ada perjamuan suci pakai undangan.
Dan dia tidak pernah ikut perjamuan suci. Dan dia selama katekisasi juga tidak pernah mengikuti perjamuan suci. Dan kurang tahu bagaimana itu perjamuan suci. Dia kira perjamuan suci. Dia kira pesta besar. Langsung kasih janji iman yang banyak. Jadi dia bilang waktu ini gereja mau bikin perjamuan besar ya. Ratusan orang. Kalau semua makan mahal sekali. Dia keluar banyak. Sudah keluar banyak. Hari itu dia datang ke gereja. Dia siap hati menerima perjamuan suci. Sesudah waktunya perjamuan suci. Dikasih roti kecil. Kayak upil kepesannya. Tuh dikasih gelas air kecil sekali. Tuh dia bilang, oh ini appetizer. Sesudah ini nanti pesta besar. Setelah dia menerima roti sedikit. Habis. Minum. Habis. Sudah habis, dia tunggu lagi. Dessert yang kedua tidak keluar, tidak ada. Mulai khotbah dan selesai, tidak ada apa-apa. Dia bilang apa-apaan ini. Maka pesta perjamuan suci. Kok cuma saupil gitu ya. Saya kan kasih ratusan ribu. Kok cuma dikasih satu upil. Dia tidak tahu perjanjian suci itu apa. Saudara-saudara. Tapi dia mengetahui. Dia mulai milik Tuhan. Saudara-saudara. Puji Tuhannya perjamuan suci kecil-kecil ya. Kalau perjamuan suci gede-gede, majelis repot cari restoran toh. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mengetahui banyak orang yang miskin, banyak gereja yang tidak terlalu perlu repot. Maka perjamuan suci adalah perjamuan yang paling sederhana di dalam seluruh dunia. Tapi paling bermakna sedalam-dalamnya. Tuhan Yesus sangat mengasihani gereja. Dia membuat setiap orang Kristen dengan segampang mungkin mendapat anugerah. Tapi tergantung berapa banyak engkau mikir sedalam-dalamnya. Tanda salib adalah simbol paling sederhana. Orang Kristen tidak mempunyai simbol seperti bulan lah, bintang lah, matahari lah, singa lah. Itu kerajaan dunia. Amerika pakai elang. Indonesia pakai elang. Rusia pakai elang. Coba kamu gambar elang. Bisa menjadi seperti ayam. Engkau gambar elang. Bisa menjadi seperti binatang yang lain. Tetapi Tuhan kasih lambang untuk Kristen. Cuma 2 garis. Satu lurus. Satu malang. No symbol is more simple and more meaningful than the symbol of Christianity, cross. 2 garis ini yang malang menyatakan kita terpisah dari Tuhan Allah. Dan Yesus menanggung dosa dengan tangan yang keluar. Garis yang lurus menyatakan kembali kepada Tuhan. Harus melalui Kristus yang turun dari surga ke dunia. Yang mujur atas bawah. Ini hubungan antara manusia dengan Tuhan. Yang malang sudah putus hubungan. Lalu ada menanggung dosa kita. Adakah lambang lebih gampang daripada salib? Tidak ada. Adakah perjamuan lebih simpel daripada perjamuan suci? Tidak ada. Inilah bijaksana Tuhan yang membuat manusia tidak usah pakai uang yang banyak. Tidak usah membuang begitu banyak waktu. Tapi sesederhana mungkin kita mengerti bijaksana dari Tuhan. Saudara-saudara sekalian. Apa artinya ia memberi hidangan kepadaku di atas musuhku? Berarti kemenangan sudah ada. Karena kemenangan itu maka kita bersuka cita. Kemenangan apakah? Kemenangan Kristus atas penguasa maut. Karena melalui tubuh yang berdaging dan darah, dia boleh mengalirkan darah. Dia boleh mati. Dan setelah mati dia masuk ke dalam wilayah maut. Dia tidak masuk ke dalam kuasa maut. Dia masuk ke dalam wilayah maut. The category, the realm of the death. But not under the power of death. Yesus tidak pernah masuk ke dalam kuasa maut. Yesus hanya masuk ke dalam lembah-lembah bayang-bayang maut. Masuk ke dalam pengalaman maut. Masuk ke dalam wilayah maut. Karena di dalam wilayah maut itu ada penguasa maut yang akan mencengkeram, membelenggu, dan akan menguasai kita selama-lamanya. Yaitu penguasa maut, yaitu iblis. Yesus mengapa mati? Dia mati untuk mengalahkan penguasa mati, yaitu setan.
lalu merebutkan kita keluar dari tangan dia dengan membayar harga kepada Bapa. Kenapa harga tidak dibayar kepada dia? Karena dia merampas kita secara ilegal. Pada waktu dia mengetahui kita telah hutang dari Tuhan, kita telah melanggar hukum, kita sudah ditelan oleh maut, maka dia sementara mewakili kuasa kematian untuk merampas dan membelenggu kita. Kristus melepaskan kita dari tangan iblis dan membayarkan hutang kita kepada Allah, sehingga yang ilegal tidak berhak melawan kita lagi. Kita harus mengeluarkan. Waktu kita dikeluarkan dari tangan iblis, karena dia tahu dia kalah, Yesus telah mengalahkan penguasa maut, yaitu iblis. Ini di dalam Ibrani pasal 2 ayat ke-14 dan 15. Untuk melepaskan semuanya orang yang seumur hidup ketakutan dengan kuasa kematian. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena dia sudah mengalahkan penguasa maut. Dia sudah keluar dari kematian. Dan di situ dia memberi pesta bagi kita. Saudara-saudara, kalau engkau makan separuh, kelihatan musuhmu, engkau masih bisa makan. Sulit bukan? Kalau engkau di dalam pesta, mendatang musuh mondar-mandir di pinggir, engkau mengetahui ini tempat tidak aman, engkau lari bukan? Saudara-saudara, siapa yang bisa makan enak, makan dengan damai di hadapan musuhnya di sini? Tuhan berkata kepada kita, He set the feast for me even before our enemy. Di hadapan setan, di hadapan musuh, kita boleh menikmati kelimpahan hidangan yang diberikan oleh Tuhan. Di hadapan seteru-seteru kita, kita boleh menikmati makanan yang limpah, karena Tuhan yang telah mempersiapkan itu untuk kita. Sehingga orang Kristen tidak usah takut musuh. Di dalam sejarah Tiongkok, di dalam satu zaman peperangan dari dua raja yang mau merebut satu dinasti Han, itu direbut daripada dinasti yang lain. Setelah itu Qin Shi Huang, yaitu dinasti Qin, itu roboh setelah 15 tahun. Kaisar yang paling berkuasa, the first emperor in China, setelah 16 tahun dia gagal. Anaknya dibunuh dan rajanya sudah hancur. Lalu dua orang mau merebut. Satu namanya Xiang Yu, satu namanya ada Liu Bang. Xiang Yu sama Liu Bang, satu mewakili Chu, satu mewakili Han. Liu Bang akan mendirikan dinasti Han, Xiang Yu akan mendirikan dinasti Chu. Peperangan itu hebat. Akhirnya dulunya sama-sama menjadi saudagar, menjadi jenderal untuk melawan Qin. Tapi sekarang mereka sendiri ingin ambisi sendiri, pecah menjadi dua. Suatu hari Xiang Yu mengundang Liu Bang, jenderal besar mengundang jenderal asistennya untuk makan. Padahal bukan mau mengundang dia makan, mau membunuh dia di dalam pesta. Saudara-saudara, pada saat pesta berjalan, semua pembesar-pembesar ada di istana. Mendadak ada sesuatu suara yang kecil bicara di kuping daripada Liu Bang. Lebih baik sampai separuh, jangan makan terus. Pergilah, lepaskan dirimu, larilah. Kuda sudah disediakan. Engkau pura-pura pergi WC, keluar dari pintu belakang, naik kuda lari. Mana bisa? Sebelum pamitan sama dia, dia jenderal besar. Kalau saya pamit, maka dia suruh orang mengejar, cilaka. Saya kalau tidak pamit, saya bahaya. Tidak, saya akan tunggu engkau pergi berapa jauh, sukar dikejar, baru saya ngomong. Kalau dia tidak tanya, saya tidak ngomong. Kalau dia tanya, saya akan memberikan penjelasan-penjelasan. Lalu dia kalau marah mengejar, engkau sudah lebih dari puluhan kilometer. Kudanya cepat luar biasa. Saudara-saudara, ini sesuatu pesta yang terkenal di dalam sejarah Tiongkok yang namanya Hong Men Yen. Dan ada seorang pelukis yang melukiskan tentang pesta itu. Akhirnya Liu Bangnya hilang.
Saudara, akhir dan akhir. Liu Pang menang dan Xiang Yi bunuh diri. Yang menjadi jenderal paling besar. Dia mempunyai kekuatan militer luar biasa. Mempunyai otak sama IQ yang sangat jelek. Akhirnya dia bunuh diri. Dan dia dikepung oleh raja daripada Liu Pang itu. Dan dia mati. Saudara-saudara, pesta di hadapan musuh engkau tidak gampang. Tapi Alkitab mengatakan, Tuhan menyediakan pesta besar di hadapan musuhku. Saudara-saudara, orang Kristen selalu menjadi minoritas. Orang Kristen kalau mentegakkan dan memegang teguh prinsip iman kekristenan, engkau selalu terbentur dengan orang lain. Engkau selalu dihina, selalu diejek, selalu dimusuhi oleh orang lain. Apalagi di tempat engkau minoritas. Begitu banyak orang yang bukan Kristen di sekeliling kita. Mereka mempunyai militer, mempunyai politik, mempunyai kuasa. Ada yang mempunyai uang jauh lebih banyak. Bagaimanakah kita bisa hadapan mereka tetap menikmati hidangan yang Tuhan berikan? Bagaimanakah kita menerima sesuatu kenyamanan yang dijamin oleh Tuhan waktu mereka mengintai kita di dalam pesta yang susah ini? Saudara-saudara, minoritas selalu diberi bijaksana oleh Tuhan. Minoritas selalu diberi kesempatan luar biasa oleh Tuhan. Tapi minoritas jangan hanya menikmati hidup seenak-enak. Orang minoritas harus senantiasa memikir, senantiasa berusaha menjadi berkat bagi mayoritas. Kita bukan mayoritas, tapi kita memikirkan bagaimana membahagiakan orang mayoritas. Pada waktu minoritas berjuang untuk kebajikan dan keuntungan orang mayoritas, saat yang sama minoritasnya itu hilang. Engkau tidak lagi minoritas, engkau tidak perlu lagi khawatir, karena engkau selalu memikirkan bahagia daripada mayoritas. Pada waktu Yusuf berada di Mesir, dia minoritas. Pada Daniel berada di Babylon, dia minoritas. Tapi apa yang dikerjakan Yusuf, apa yang dikerjakan Daniel, menjadi berkat bagi kerajaan di mana orang-orang di situ tidak percaya kepada Tuhan. Tapi karena ada Kristen yang di situ, ada anak Tuhan yang di situ, dia menjadi garam, menjadi terang. Saudara-saudara, di dalam satu kamar yang gelap ada satu lampu. Lampu ini minoritas, tapi lampu bercahaya untuk membuat seluruh kamar menjadi terang. Dan saat itu minoritas bukan saja tidak tersendiri, menjadi minoritas yang tidak boleh tidak ada. The absolute necessity of the existence of minority, but you are fighting for the goodness of the majority. Orang Kristen di Indonesia harus selalu ingat, di mana engkau berada, engkau memikirkan bahagia orang lain, engkau memikirkan berkat bagi orang lain, engkau memikirkan bagaimana mengkorban diri dan menjadi berkat bagi orang lain. Sama seperti satu lilin, waktu dia memberi cahaya kepada satu kamar, dia sedang menghancurkan sendiri. Setiap saat menghancurkan sendiri, setiap detik merendahkan sendiri. Detik itu engkau memberikan cahaya kepada seluruh lingkungan di sebelahmu. Mayoritas tidak penting, mayoritas tidak perlu, mayoritas banyak yang tidak mengetahui harus menuju ke jalan mana. Kalau satu negara ada 10 menteri yang korupsi, satu yang bersih, ini pasti dibenci oleh 10 itu. Tapi 10 itu memerlukan cahaya dari yang satu ini. Indonesia memerlukan secara mutlak orang minoritas yang mempunyai pendirian, kebenaran, dan mempunyai hati yang mencintai negara. Seorang korupsi bisa menghancurkan negara. Seorang yang tidak mengetahui korupsi berapa jahat, dia tidak peduli negara dirugikan berapa banyak, asal dia mendapat untung. Dan orang seperti ini ada racun, tapi mereka akan memanggil lebih banyak orang ikut korupsi dengan mereka, sehingga setara status quo mereka tidak gampang digoncangkan. Orang Kristen bukan demikian. Kita mengetahui seluruh dunia goncang, politik negara goncang, keamanan masyarakat goncang, hati manusia goncang. Hanya kehendak Tuhan yang tidak pernah goncang. Amin. Itu sebab engkau berdiri tegak memihak Tuhan, meskipun minoritas, tidak usah minder, tidak usah khawatir, tidak usah takut. Engkau berada hidup di dalam tangan Tuhan, dan engkau berada hati untuk rakyat.
Orang menjadi pemimpin atau menjadi saksi minoritas asal hatinya takut kepada Tuhan dan penuh cinta kasih kepada sesama. Tuhan pelihara dia. Saya tahu saya minoritas. Saya tahu saya dibenci banyak orang. Tapi mereka boleh benci. Hati nurani mereka mengetahui Indonesia perlu orang seperti saya. Kita orang Kristen semua harus mempunyai pikiran yang begitu anggun. Meskipun tersendiri, tapi tersendiri dengan tegas, dengan tegar berdiri. Dan biar angin bagaimana tiup, kita tidak akan jatuh. Bumi bagaimana goncang, kita tidak akan roboh. Karena akar kita bukan ke bawah. Akar kita mempunyai janji dari atas. Dan kita berdiri untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberikan pesta besar untuk engkau. Tak usah takut. Hadapan musuh yang benci engkau, tak usah takut. Mereka benci, tapi panah mereka tidak kena engkau. Segala kejahatan mereka tidak akan menjatuhkan engkau. Karena Tuhan menjaga kita. Ini kalimat pertama. Kedua, engkau mengurapi aku, kepalaku dengan minyak. Apakah artinya ini? Kalau kalimat pertama, bahwa dia menyediakan pesta bagi saya. Karena saya sudah diselamatkan. Saya merayakan sukacita di hadapan Tuhan. Dan sesudah ini, dia mengurapi kepala saya dengan minyak. Ini berarti sudah diselamatkan. Dipenuhi Roh Kudus. Saudara-saudara di dalam Alkitab, Roh Kudus diwakili dengan lambang seperti minyak. Dengan lambang seperti api. Dengan lambang seperti merpati. Ini lambang-lambang dari Roh Kudus. Semua mempunyai arti yang sangat dalam adanya. Hari ini saya berkata, lambang Roh Kudus di sini menjadi minyak. Urapan minyak ini hal yang penting. Karena di dalam seluruh perjanjian lama, tidak pernah ada orang boleh diurapi. Kecuali dia mau menjadi raja. Menjadi imam. Dan menjadi apa lagi? Nabi. Di dalam seluruh kitab perjanjian lama, yang menjadi raja diurapi, yang menjadi imam diurapi, yang menjadi nabi tidak tentu diurapi. Itu langsung diurapi oleh Tuhan. Tidak ada pelantikan yang berupacara dengan tangan manusia. Kecuali satu orang. Di dalam seluruh kitab suci, semua raja diurapi. Semua imam diurapi. Hanya satu nabi yang diurapi. Yaitu Elias mengurapi siapa? Elias mengurapi siapa? Elisa. Tidak ada lagi. Amos, Yesaya, Daniel, Yeskiel. Tidak ada nabi yang diurapi kecuali Elisha. Tetapi ini membuktikan Tuhan mau 3 macam orang mendapatkan urapan. Raja, imam, dan nabi. Nabi mewakili Tuhan berteriak tentang firman Tuhan dan teguran dosa untuk memperbaiki masyarakat. Imam melayani tugas setiap hari dengan tertib di dalam bait Allah dan menulis juga kitab-kitab dengan firman yang ditulis secara manuskrip dari tangan. Dan raja memerintah mewakili Tuhan supaya umatnya berbakti kepada Allah dan umatnya mempunyai peraturan-peraturan. Saudara-saudara, hanya 3 macam orang yang diurapi. Dan urapan itu sebenarnya 3 terjadi pada satu orang hanya satu kali, yaitu Yesus Kristus. Di dalam orang Yahudi yang menjadi raja tidak boleh menjadi imam, karena raja keturunan daripada Daud, keturunan daripada Yehuda. Sedangkan imam keturunan daripada Lewi. Orang Lewi tidak mungkin melahirkan raja. Orang daripada Yehuda tidak mungkin melahirkan akan imam. Tetapi di buku Sakaria perjanjian lama dikatakan, di antara imam dan raja, dia mendapatkan jabatan ini. Berarti Yesus ada satu-satunya. Sekaligus dia adalah imam, sekaligus dia adalah raja, dan sekaligus dia adalah juga nabi. Karena dia firman Tuhan. Saudara-saudara, Yesus satu-satunya yang diurapi. Tapi di sini kalau dibicarakan dengan orang Kristen, kita diurapi apa artinya? Kita diurapi berarti Tuhan menurunkan Roh Kudus untuk menjadi parakletos. Tuhan menurunkan Roh Kudus menjadi urapan. Tuhan menurunkan Roh Kudus untuk memenuhi hati kita dengan anugerah dan karunia surgawi. Setiap orang Kristen diberikan Roh Kudus. Jangan lupa ya,
Pemberkatan Allah dan pemberian Allah terbesar untuk dunia adalah mengkaruniakan anaknya Yesus Kristus. The greatest gift given from heaven, the Lord have the gift for human being, and the greatest gift is sending His Son Jesus Christ to be our Savior. Allah mengasihi isi dunia sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia jangan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah pemberian Allah paling besar untuk dunia, yang memberikan Yesus Kristus. Tetapi pemberian Allah paling besar untuk gereja adalah memberikan Roh Kudus. Allah memberikan pemberian paling besar untuk dunia, Yesus Kristus. Dari antara orang-orang di dunia yang menerima Yesus dijadikan orang-orang yang diselamatkan, itu terdiri gereja. Dan orang-orang Kristen di dalam gereja diberikan pemberian paling besar adalah Roh Kudus. Sehingga Yesus Kristus menjadi kepala gereja, menjadi simbol gereja, menjadi pimpinan gereja, dan dia menjadi teladan bagi kita. Dia tidak mungkin melayani tanpa urapan Roh Kudus. Yesus tidak melayani karena kepintaran sendiri, tapi karena Roh Kudus mengurapi dia. Masih ingat waktu dia dibaptiskan, waktu itu Roh turun kepada dia, dan langit terbuka. Allah berkata, inilah anakku yang kukasihi, dengarlah olehmu kepadanya. Yesus Kristus melayani dengan ada urapan dari Roh Kudus. Dan di dalam Yohanes pasal 3 ayat ke-34 dan selanjutnya, roh diberikan Allah kepada Yesus adalah tidak terbatas. He was given unlimited, the infinite spirit from Father to Him. Dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat ke-38, Allah mengurapi orang namanya Yesus, supaya dia keliling ke semua tempat melakukan kebajikan dan melepaskan orang daripada jerat iblis, menyembuhkan mereka. Yesus diurapi oleh Allah, lalu dia mulai melayani. Pelayanan yang ada urapan beda sekali dengan pelayanan yang tidak ada urapan. Pelayanan yang tidak ada urapan adalah pelayanan yang kering, pelayanan yang terpaksa, pelayanan yang tidak bisa tahan lama, dan pelayanan penuh dengan sungut-sungut. Pelayanan yang ada urapan adalah pelayanan penuh sukacita, pelayanan yang rela, pelayanan yang lancar, pelayanan yang mulus dan berjalan terus bersyukur kepada Tuhan. Di dalam gereja ada dua macam orang Kristen. Semacam orang Kristen yang diurapi oleh Tuhan, semacam Kristen yang tidak ada urapan. Semacam orang Kristen melayani dengan senang, sukacita, selalu senyum. Semacam pelayanan yang penuh dengan sungut-sungut, marah-marah. Ini tidak puas, itu Tuhan tidak puas. Selalu maki-maki dia bertuhan. Saudara-saudara, hari ini mari kita mengukur diri sendiri, menilai diri sendiri. Kita orang Kristen yang melayani tidak. Kalau engkau bilang saya orang Kristen melayani, mungkin engkau sudah diselamatkan. Kalau engkau melayani tidak ada tanda keselamatan, hanya karena tanda mendirikan jasa diri sendiri. Kita bukan karena bekerja sesuatu untuk menyenangkan Tuhan, tapi Tuhan bekerja seluruhnya untuk kita, sehingga kita suka melayani Dia. Bedanya adalah motivasi. Motivasi dari Tuhan yang memberikan motif, yang memberikan mobilisasi kepada kita, baru kita akibatnya menjadi pelayan. Atau motivasi dari kita yang ingin mencari jasa, mendirikan kehebatan diri, lalu minta Tuhan mesti berkenan kepada kita. Ini sama sekali terbalik. Saudara-saudara, God is the actor, God is the initiator. God mempunyai motif yang pertama. Engkau kerjakan segala sesuatu menurut Filipi 2:13. Karena Roh Allah bergerak di dalam hatimu. The Spirit touch you, the Spirit move you, the Spirit mobilize you, and then you willingly dedicate yourself to serve the Lord and to serve others. Orang yang ada urapan, pelayanannya lain. Orang yang ada urapan dari Tuhan, pelayanan penuh dengan kerelaan, sukacita, senyum, dan bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama melayani. Kenapa ada orang begitu rela, ada orang tidak rela? Karena urapan. Pada waktu saya melihat orang-orang PKK regional, tidurnya sederhana sekali.
Mereka makannya murah sekali. Orang kaya yang punya miliatan harta ikut pergi ke tempat yang begitu minim, begitu miskin. Saya ingin mengalirkan air mata. Waktu di tempat Sulawesi, mau ke satu desa namanya Bada. Lalu sewa mobil. Mobil begitu jalan, rodanya terus putar, mobilnya tidak mau jalan. Karena lumpur itu bikin lubangnya licin sekali. Tidak maju. Bensin bisa habis berpuluh-puluh liter. Mobil tetap berada di lumpur. Akhir bagaimana? Mereka tanya, ada jalan apa? Kita masih ada berapa kilo lagi, tak bisa sampai. Mereka mengatakan, mesti kasih banyak, ada rantai besi. Bandi kasih rantai besi bagaimana? Oh, sini sudah biasa. Kita kasih rantai besi, diikat di situ, ditahan di situ. Sampai satu ban itu penuh dengan rantai. Setelah ada rantai, diputar lagi ban, brung, keluar dari lumpur, baru jalan. Dan anak muda kita ke situ, wah kotor sekali. Mereka menunggu tak pasang ban, naik mobil, baru bisa jalan. Saya tahu anak-anak muda yang pergi ke situ, banyak orang kaya. Kalau di Jakarta naik BMW, naik Mercy, naik mobil yang paling mahal. Tapi mengabar Injil begitu sulit. Kenapa? Karena suka melayani. Saudara-saudara, beda sekali kan? Engkau suka melayani atau tidak? Ngomel tok. Ini tidak bagus. Ini tidak enak. Ini apa ini? Saya pernah tidur di satu kota kecil yang itu hotel baru jadi. Tapi baru jadi, dan begitu kita masuk, jendela buka, laron masuk 10.000. Sudah masuk, keliling di lampu situ. Lalu malam bagaimana tidur? Waktu kita tidur, atapnya semua laron-laron nempel di situ. Saya bilang, coba pakai itu semprotan. Mereka pergi beli, lalu disemprot. Sudah semprot baru tahu cilaka. Engkau tidur, dia turun menjadi kawan. 2.000, 3.000 turun seluruh badan. Itu namanya mencintai Tuhan. Saudara, saya kasih tahu ya, engkau tak mungkin lebih mencintai Tuhan daripada mereka yang pernah mengetahui bagaimana menderita. Gampang ya kasih uang 30.000. Yuk yang pergi, saya tidak usah pergi. Tolong ingat, Yesus pernah datang dari surga ke bumi karena engkau. Engkau pergi mengabar Injil 1 kali pun tidak mau. Engkau cuma tahu ngomel. Gereja ini gereja besar. Gereja ini sudah bikin kita nyenyak, enak, kita nyaman, kita aman. Setiap kali kebaktian ada AC. No problem. Enak sekali. Speaker enak sekali. Tempat duduk lumayan. Kurang lemes sedikit ya. Pantat sakit ya. Memang saya sengaja bikin lu pantat sakit supaya kamu tidak terlalu banyak ngantuk. Orang duduk terlalu enak pasti ngantuk. Saya akan tambah dulu untuk cushion. Ini sekarang dulu 25.000 satu cushion. Sekarang sudah lebih 150.000. Naiknya 6 kali. Dan saya tetap mau pasang. Nah, pasang cuma di sini, tidak di atas. Supaya orang yang mau enak jangan lambat. Mesti datang dulu. Duduk di depan. Saudara-saudara, waktu saya melihat ada orang kaya sekali pergi ke desa, lalu dia bilang sama saya, Batong, jangan kasih tahu suami saya ya, kalau saya datang di desa ini. Saya tanya kenapa? Kalau suami tahu pasti tidak boleh. Suami saya itu sayang sekali sama saya. Apapun dikasih yang paling baik. Kalau dia tahu saya kesini, dia pasti marahin Patong. Saya tidak peduli. Tuhan yang gerakan engkau, bukan saya. Engkau mau datang atas kerelaan. Dan setelah dia ke situ, saya tanya, engkau pulang menyesal enggak? Enggak. Ada satu keluarga baru ke Alaska. Naik kapal, lihat gunung turun. Wah enak. Sudah keliling selesai. Lalu pergi lagi London. Pergi lain tempat. Sudah habis piknik berapa minggu. Pergi ke tempat yang penginjilan yang susah sekali. Sudah selesai. Kembali Jakarta. Saya tanya, engkau mengalami dua ya? Baru jalan-jalan enak di Eropa.
lalu pergi ke tempat yang susah di desa, yang mana lebih sukacita? Dia bilang, heran loh. Saya waktu naik kapal terbang, naik kapal di hotel yang paling mahal, tetaplah senang. Tapi sudah pergi ke Kalimantan pedalaman, ke Papua, saya pulang senang sekali. Kenapa senang? Saya kok dipakai sama Tuhan. Kok Tuhan masih mau pakai saya? Di situ bedanya. Ada urapan. Saudara-saudara, jikalau ada urapan, susah menjadi senang. Jikalau ada urapan, beban menjadi ringan. Ada urapan, tidak rela menjadi penuh sukacita. Kalau tidak ada urapan, apapun susah, semua susah. Makan tidak enak, tidur pun tidak enak, karena tidak ada urapan. Saya sebagai pendetamu, sebagai pemimpin zaman ini, saya kasih tahu, saya demi urapan. Saya tidak pernah mengatakan saya capek, saya susah, saya nyesal, saya beban terlalu berat. Di sini saya sudah melayani 26 tahun. Siapa yang pernah dengar Stephen Tom mengatakan saya capek, saya sekarang susah, saya tidak mau pergi lagi? Yang pernah dengar ini, coba angkat tangan. Kalau engkau berani angkat tangan, saya potong tanganmu. Karena saya tidak pernah mengatakan kalimat itu. Saudara-saudara, bedanya adalah urapan. The anointment of God. Tuhan mengurapi seseorang, orang itu tidak mau menjadi orang biasa, dia mau menjadi orang melayani. Tuhan mengurapi seseorang, orang itu tidak mau menjadi malaikat, dia menjadi budak Yesus Kristus. Paulus berkata, aku Paulus tulis surat kepadamu, aku budak Yesus. Saudara tahu apa artinya budak? Budak sekarang banyak orang tidak ngerti, tapi pembantu kita mengerti. Zaman dulu istilah budak itu berarti yang dijual dan tidak ada lagi hak untuk mengatur kebebasan hidup sendiri. Budak-budak kalau ditangkap di dalam peperangan karena kalah, lalu menjadi tawanan, dibawa ke kota orang yang menang. Dan di situ ada satu tempat alun-alun, tempat penjualan budak, the slave market. Lalu budak-budak itu biasanya sampai terakhir ditelanjangin, supaya bisa lihat dia seluruh badan, ada tempat mana yang luka, ada tempat yang cacat, tidak. Kalau seluruhnya bagus, sehat, kuat, semua lihat. Yang laki-laki begitu gagah badannya, ditawar dengan harga yang mahal. Sesudah ditawar, dibayar, sudah tanda tangan, seumur hidup dia tidak ada kebebasan. Dia tak boleh pergi, tak boleh melarikan diri. Dia hanya bisa menjadi budak dari Tuhan yang sudah beli dengan harga mahal. Dia menjadi budak. Perempuan ditelanjangi, sesudah ditelanjangi, kalau badannya bagus, mahal sekali, dijadikan orang-orang budak perjinahan dari orang kaya. Yang kurus, yang jelek, tidak laku. Saudara-saudara, waktu itu istilah budak, semua tahu ini akan kehilangan kedaulatan sendiri. Budak kehilangan kebebasan sendiri. Budak akan diperalat, bahkan diperkosa seumur hidup. Itu namanya budak. Pada waktu Paulus berkata, aku budak Yesus. Dia tidak mengatakan aku rasul Yesus, aku murid Yesus, aku kawan baik Yesus, aku rekan Yesus, aku akrab dengan Yesus. Aku budak daripada Yesus. I am the doulos of my God, my Master Jesus Christ. Saudara-saudara, kenapa Tuhan memberkati gereja ini? Di gereja ini ada sekelompok hamba Tuhan yang dapat urapan dan ingin menjadi budak. Dan saya senang. Kalau saya tidak mau jadi pendeta, saya mungkin jadi arsitek, saya mungkin menjadi pelukis, saya mungkin menjadi konduktor, saya mungkin menjadi penggubah. Saya mempunyai bakat terlalu banyak, mempunyai hobi ribuan, dan saya mengerti apapun. Saudara-saudara, satu kali di atas kapal terbang, saya tak bisa tidur, ada kerjaan, sudah baca buku, saya capek, saya taruh. Saya mulai mikir, merek arloji berapa macam yang saya tahu. Saya langsung tulis, di dalam 15 menit, saya tulis 276 macam. Saudara-saudara, saya tanya, you ngerti arloji berapa merek? Omega, Rolex, Seiko, Citizen, G-Shock. Sudah selesai, saudara-saudara.
Saya bisa dalam 15 menit tulis 276 merek arloji. Arloji yang paling tua pertama di dunia dibikin itu adalah Brown Pine. Yang kedua, di sini tidak ada orang tahu. Bukan Vacheron Constantin, tapi 1 tahun setelah Brown Pine. Namanya Fabre Leuba. Saya tahu, ingat tahunnya, kapan, pendirinya siapa. Saya bukan main-main. Pada waktu Brown Pine mendirikan pabrik arloji tahun 1735. 20 tahun kemudian diteruskan dengan pabrik ketiga namanya Vacheron Constantin. Tapi antara 35 sampai 55, 36 ada seorang yang bikin pabrik arloji namanya Fabre Leuba. Nah itu cuma beda 1 tahun saja. Sekarang Brown Pine seluruh keturunan mati, tidak ada satu yang hidup. Akhirnya hilang pabrik itu, tidak ada lagi orang yang wariskan. Sampai 57 dibeli satu orang pakai nama itu, padahal orang ini tidak ada hubungan dengan keluarga itu. Ini semua sejarah saya pelajari. Saya punya hobi terlalu banyak. Saya punya pengertian terlalu banyak. Saya kalau tidak jadi pendeta tidak apa-apa. Kalau tidak ada gereja undang saya juga tidak apa-apa. Padahal dirikan GRI bukan karena orang undang saya. Saya diundang jadi uskup di Hong Kong, saya tolak. Saya diundang jadi orang kepala kantor yang paling besar di dalam misi Cina, Los Angeles, saya tolak. Saya diberikan tawaran waktu 30 tahun yang lalu. 1 tahun itu $100,000 untuk mengadakan kantor di satu tempat di luar negeri. Saya tolak. Saya dirikan GRI atas kemauan saya sendiri. Waktu saya dirikan sendiri, saya harus tolak semua undangan. Sampai minggu khotbah di sini. Dari begitu kecil menjadi gereja terbesar. Saya tahu saya bisa kerja banyak. Tetapi bagi saya tidak ada artinya. Tidak ada nilainya. Tidak ada kekalnya. Saya diurapi Tuhan menjadi pengkhotbah, menjadi pekabar Injil, menjadi keliling seluruh dunia untuk orang-orang yang memerlukan firman Tuhan. Karena apa? Urapan. Saudara-saudara, di dalam Ibrani pasal 1 ada beberapa ayat yang menggerakkan aku. Oh Allah, God, you hate the wickedness and you love the righteousness. Oh Allah, ada seorang bicara sama Allah. Allah yang mana? Allah yang benci kejahatan. Allah yang mencintai kebenaran. Because you hate the evil and the wickedness, and you love the righteousness. That is the reason you are God anoint you. Saudara-saudara, Allah, engkau begitu membenci dosa, engkau begitu mencintai kebenaran, maka Allahmu mengurapi engkau. Loh, Allah kok diurapi Allah? Di Alkitab ada 2 tempat. Satu tempat di dalam Kejadian, yaitu Yehova menurunkan belarang dari Yehova di surga. Yehova, Allah, menurunkan api belarang dari Yehova di surga untuk menghanguskan, untuk menghancurkan Sodom Gomora. Di situ 2 Allah. Satu yang di bumi, satu yang di surga. Yang di bumi menurunkan api dari surga, Allah menurunkan api dari Allah yang di surga. Apa itu? God the Son sent from heaven, God the Father, the fire to burn off the Sodom and Gomorrah. Di dalam perjanjian lama 1 kali Allah menurunkan api dari Allah di surga untuk hancurkan Sodom Gomorrah. Di dalam perjanjian baru 1 kali Allah yang mencintai kebenaran dan membenci kejahatan diurapi oleh Allah di surga dengan minyak kesukaan. The God anointed the Son God with the ointment of Holy Spirit. Nah ini berarti dalam Alkitab banyak sekali istilah-istilah mengenai Allah Tritunggal muncul kepada kita. Allah Bapa mencintai Allah Anak. Allah Bapa adalah Allah.
Allah anak adalah Allah. Seperti kitab suci saya ada kitab suci. Kitab sucimu ada kitab suci. Tapi orang Kristen bukan mempunyai dua kitab suci. Kita tetap hanya mempunyai satu kitab suci. Allah Bapa adalah pribadi Allah. Allah Anak adalah pribadi Allah. Tapi Allah Bapa dan Allah Anak bukan dua Allah. Mereka tetap satu Allah. Kitab suciku satu kitab. Kitab sucimu satu kitab. Tapi kita bukan punya dua kitab suci. Kita sama-sama mempunyai satu kitab suci. Volume saya dan volumemu adalah volume individu yang berbeda. Allah, oh God, you love the righteousness and you hate the evil and the wickedness. That is the reason God anoint you with the ointment of the joy. Allah mengurapi engkau dengan minyak surgawi, minyak sukacita. Itu adalah Roh Kudus. Jadi Allah Bapa mengurapi Allah Anak dengan Allah Roh Kudus. Semua 1, 2, 3. Allah Bapa mengurapi Allah Anak dengan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus adalah Allah yang dipakai oleh Allah Bapa mengurapi Allah Anak. Sehingga Roh Kudus berada di siapa? Orang itu penuh dengan damai, penuh dengan sukacita, penuh dengan kerelaan, penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan kesucian, penuh dengan buah Roh Kudus. Yesus Kristus rela turun dari surga yang begitu hormat menjadi manusia yang begitu remah. Yesus rela turun dari surga yang begitu mulia menjadi bayi yang begitu remeh. Saudara-saudara, Yesus rela menanggung pikulan, kutukan, tusukan, dan pemakuan di atas kayu salib. Dia tidak ngomel, dia tidak marah. Pada waktu dia mengutus semua orang pergi mengabar Injil dan hasilnya begitu besar, dia sendiri mengabar Injil tidak berhasil. Tetapi di dalam Matius pasal 10, Lukas pasal 11, dia penuh sukacita. Dan pada waktu paling susah dia berdoa, oh, the Lord of heaven and earth, I give thanks to you. This is your will. Allah Bapa, Tuhan langit dan bumi, memang inilah kehendakmu. Aku bersyukur kepadamu karena ada urapan. Saudara-saudara, kalau engkau mau menjadi orang Kristen yang terus diurapi oleh Tuhan, engkau perlu taat, penuh sukacita. Jangan ngomel. Tidak ada terlalu banyak kesulitan. Tidak ada terlalu kecapean. Saya tidak pernah merasa saya capek. Saya sering dikasih, aduh patong baru tiba, capek ya naik kapal terbang. Saya mau bilang, hish, diam lu. Naik kapal terbang capek. Yesus pun tidak pernah naik sepeda. Semua 1, 2, 3. Ayo ngomong 1, 2, 3. Yesus pun tidak pernah naik sepeda. Kamu masih berani ngomong naik kapal terbang capek? Capek dong. Naik sepeda kan 2 jam berhenti. Naik kapal terbang 30 jam. 30 jam. Saya pernah naik kapal terbang 40 jam. Dari Brazil ke New York 12 jam. New York ke Los Angeles 6 jam. Los Angeles ke Tokyo 17 jam. Tokyo ke Taiwan. Taiwan ke Hong Kong. Hong Kong ke Singapura. Singapura ke Jakarta. Jakarta ke Surabaya. Terus dengan transit lebih 48 jam. Sudah sampai di Jawa. Saya berdiri begini. Langit gini-gini. Saya tutup mata saya yang gini-gini. 2 jam lagi saya khotbah. Mau? Saya tanah pramugari. Engkau terbang ke Amerika langsung pulang ya? Tak. Paling sedikit mesti tidur 3 hari. Kamu? Saya bilang saya langsung khotbah. Khotbah besok naik kapal terbang khotbah lagi. Bisa mati tak? Buktinya belum mati kok. Ya, hari ini saya masih hidup, masih berdiri. Kadang-kadang 1 hari 6 jam, 8 jam berdiri. Waktu turun, lenturnya kaki tidak ada. Kaku sekali, mesti pakai kursi roda. Tapi waktu berdiri, wah khotbah saya tidak kalah sama anak umur 26. Coba you rekam. Khotbah saya sama anak umur 26 khotbah. Yang mana 26? Yang mana 75? Pasti lu salah. Saudara-saudara. Karena ada urapan dari Tuhan. Ini kedua. Saudara pertama, pesta besar.
Kedua, urapan sukacita. Ketiga, apa? Cawan yang limpah. Cawan yang limpah berarti tidak kurang, terus isi. Sampai seatas, isi lagi. Sampai mumbul sedikit, isi lagi. Sampai luber. Sampai mengalir. Itu namanya hidup berkelimpahan. Banyak orang Kristen mau negeri Tuhan, mau, cukup, tak pernah cukup, terus tak cukup. Orang yang tak cukup, itu pengemis gede semua. 1, 2, 3. Orang yang tak cukup, itu pengemis besar. Ayo, yang tak ikut awas ya. 1, 2, 3. Orang yang tak cukup, pengemis besar. Saudara cukup? Sudah bisa rasa cukup? Siapa orang kaya? Rasa cukup dan masih membantu orang lain. Itu orang kaya. Siapa orang miskin? Yang sudah miliar-miliar tetap mau cari uang pakai curang, pakai tipu. Itu pengemis. Banyak orang pengemis yang tidak sadar dia pengemis. Banyak orang kaya yang tidak sadar dia kaya. Saya kaya tidak? Kaya. Saya rasa kaya. Saya tidak rasa saya kurang. Saya tidak rasa perlu pinjam uang. Saya tidak rasa mesti tunduk sama orang kaya. Saya tidak rasa perlu tulis surat minta gereja Amerika kirim uang. Kita mempunyai kecukupan, bersyukur kepada Tuhan, lebih langsung kasih orang, bantu orang lain. Bantu orang lain, memberi, itu tandanya engkau limpah. Saudara-saudara, cawanku dipenuhi, kepalaku diurapi, dan aku diberi pesta. Adakah hidup lebih bahagia dari ini? Umur 75, saya senang, saya bersuka cita. Selama saya masih hidup, saya masih kuat. Sampai mati pun saya tidak akan menyerah. Karena ada urapan dari Tuhan. Ada kelimpahan yang bisa dibagikan. Pernahkah Stephen Tong takut kau banyak habis? Kadang-kadang juga rasa kalau besok habis bagaimana. Tapi ternyata tidak habis-habis kok. Sudah khotbah 58 tahun. Khotbah-khotbah saya yang bahasa Indonesia sudah 6.000. Khotbah-khotbah saya bahasa menteri sudah hampir 4.000. 10.000 khotbah. Satu khotbah 1 jam. 10.000 jam. Kalau saudara dengar 1 jam 1 hari, engkau mesti lebih 30 tahun belum dengar selesai khotbah saya. Karena apa? Tuhan memberikan kelimpahan. Pesta yang besar, kepala yang diurapi, dan cawan yang meluber. Amin. Minggu depan saya berkhotbah, cawan berubah berapa tangan. Akhirnya jadi cawan di tangan kita. Dan setahu saya, dari saya lahir sampai sekarang, saya tidak pernah dengar satu khotbah pendeta, tidak pernah melihat satu buku membicara cawan yang berubah, akhirnya menjadi cawan limpah di dalam tangan kita. Itu minggu depan saya bicara perubahan cawan di dalam Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkati kami sehingga kami menjadi orang Kristen yang selalu mengingat cinta Tuhan. Selalu menikmati urapan Tuhan. Selalu berhidang di dalam hidangan yang Tuhan siapkan. Pesta rohani. Dan selalu memberikan kecukupan untuk menolong orang lain. Dengar doa kami. Tambahlah sukacita di dalam hati kami. Sehingga kami melayani dengan kerelaan. Karena sukacita surga, urapan Roh Kudus, ada di dalam hati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.